Oke, udah siap. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah putus-putus. Cek. Benar, Kak. Eh, jika nanti saat penjelasan suara saya putus-putus atau saya screen-nya tiba-tiba stuck di satu layar, bisa langsung di eh, konfirmasi ya biar langsung diperbaiki sinyalnya. Kemudian untuk teman-teman yang masih di waiting room, jika nanti ingin masuk boleh nanti saat saya penjelasan boleh dipotong. Soalnya saya juga merangkap sebagai host, jadi kalian screen kadang-kadang ada yang kelihatan untuk di masuk ke Zoom ini. Nanti bisa langsung dikabarin aja ya, dipotong. Oke, sebentar saya share screen. Uh, apakah sessionnya sudah terlihat? Sudah terlihat, Kak? Sudah, Pak. Cek. Oke, yang pertama kita bahas tentang ketentuan laporannya. Sebenarnya yang ini udah dikirim juga PDF sama Bu Dewi. Mungkin saya bisa review ulang ya. Jadi untuk penilaian laporan itu ada dua, yaitu laporan awal sama laporan akhir. Untuk sebelumnya, ketika layar saya berjalan ini bisa di share, bisa di screenshot layarnya, atau nanti ini sudah saya rekam, nanti rekamannya saya akan bagikan juga. Oke, kita lanjut. Untuk penilaian laporan itu ada dua, yaitu laporan awal dan laporan akhir. Untuk laporan awal, itu bobot totalnya 25%. Jadi, isinya apa aja untuk laporan awal? Untuk laporan awal itu ada problem statement, mathematical equation, algoritma, sama flowchart. Nah, untuk persentase masing-masingnya, untuk problem statement itu 10%, mathematical equation 10%, algoritma 40%, dan flowchart 40%. Nah, berarti misalnya total akhir di sini adalah 100%, tapi nanti diakumulasikan lagi biar yang 100% itu sama dengan 25% gitu. Begitu juga sama yang di sini. Itu juga nanti hasil akhirnya kan 5% plus 5%, terus 20 tambah 20 plus 50 itu kan sama dengan 100%. Tapi nanti juga diakumulasikan menjadi 75%. Jadi nanti nilai total untuk modul 1 adalah 25% dari laporan awal, kemudian dijumlahkan dengan 75% laporan akhir. Kemudian untuk konten di laporan akhir isinya problem statement, mathematical equation, algoritma, flowchart, sama shortcut. Untuk shortcut itu isinya ada 3, yaitu nah isinya itu ada print out coding, atau misalnya eh, kalian sudah buat codingnya di sini, misalnya sudah buat codingnya di sini, misalnya print kurung. Nah, misalnya udah kalian selesai nih sampai ke bawah nih semua, itu kalian print screen, kemudian kalian bisa pastekan di sini. Tinggal
tinggal kalian paskan itunya untuk halamannya. Kemudian selanjutnya yang di source code, di bagian source code itu ada print screen hasil keluaran, yaitu nanti setelah kalian buat program itu kan kalian run ya programnya. Nah itu hasil run tersebut kalian paste di sini hasilnya. Kemudian untuk di sini ada file source code. Nah itu file source code itu diambil dari copy paste yang ada di idle. Di sini kalian ctrl aja semua, terus kalian bisa paste di sini kayak gini. Selanjutnya tentang ketentuan pengiriman laporan akhir dan awal. Ketentuannya itu diusahakan jangan sampai telat dari deadline yang diberikan. Jika telat tetapi tidak mengumpulkan di hari tersebut, dikenai penalti pengurangan sebesar 50%. Kemudian jika mengumpulkan di H+1, misalnya kalian kan punya deadline di hari Kamis jam 6 sore. Kemudian kalian mengumpulkannya di hari Jumat, berarti dikurangkan kalian Oke, sebentar. Nah, jika misalnya kalian punya deadline itu di hari Kamis jam 6 sore, kemudian kalian telat, misalnya kalian kirim di jam 7 malam, berarti kalian itu akan dikenakan pengurangan 50%. Kemudian jika kalian mengumpulkannya H+1, yaitu hari besoknya, berarti hari Jumat, itu akan dikurangkan lagi sebesar 25%, jadi 50% plus 25% pengurangannya. Dan jika kalian mengumpulkannya di hari Sabtu, itu akan dikurangi sebesar 25% lagi gitu. Jadi diusahakan untuk praktikum berikutnya, jika kemarin ada yang telat, diusahakan tidak telat lagi. Kemudian ketentuan lainnya, tidak ada toleransi dalam pengumpulan deadline untuk yang sakit atau halangan lain. Misalnya sedang ada urusan yang mendadak atau hal lain. Karena pengumpulan praktikum bisa dilakukan selama 1 minggu pengerjaan laporan tersebut. Misalnya kalian nih sedang mengumpulkannya kemarin kan laporan awal di hari Kamis. Kemudian deadline laporan akhirnya itu di hari Kamis minggu ini. Berarti kan kalian punya waktu 7 hari. Nah, itu kalian bisa submit sebenarnya dari hari pertama tersebut gitu. Makanya di sini ada tulisan tidak ada toleransi kayak gitu. Sedangkan kan untuk laporan praktikum-praktikum yang sebelumnya kalian jalani kayak praktikum fisika dasar atau fisika dasar 2 itu kan harus dikumpulkan di hari yang sama gitu, di hari praktikum. Kemudian ketentuan selanjutnya, jika mahasiswa yang berhalangan adalah karena dirawat di rumah sakit, kalian bisa konfirmasi ke Aslab, ke saya atau ke Karani beberapa hari sebelum deadline laporan tersebut. Misalnya, nauzubillah dari kalian ada yang sakit di hari Senin, sedangkan kan ada deadline di hari Kamis. Nah, itu kalian bisa langsung konfirmasi kami di hari Senin tersebut. Jangan konfirmasi di hari mendekati deadline tersebut. Misalnya kalian baru konfirmasi di hari Kamis siang, itu udah nggak berlaku, jadinya jatuhnya ke tidak ada toleransi. Tapi misalnya kalian konfirmasi di hari-hari sebelumnya, maka akan ada kompensasi dari kami atau keringanan dari kami. Kemudian untuk format nama file yang dikirimkan untuk laporan pendahuluan, file laporan pendahuluan, format filenya
LP, strip modul, strip N, strip NIM, strip inisial nama mahasiswa. Misalnya contohnya LP modul, N ini adalah nomor modul. Nah, untuk minggu ini kan kalian modul 1. Nah, untuk minggu berikutnya modul 2, berarti N-nya di sini bisa diganti dengan 2 gitu, dan seterusnya. Kemudian NIM, ini bisa diisi dengan NIM kalian masing-masing. Kemudian inisial nama mahasiswa. Misalnya di sini ada yang namanya Atika Marisa Dinia. Nah, itu bisa nama inisialnya berarti AMD gitu. Huruf kapital semua. Begitu juga yang lain. Untuk selanjutnya untuk pengiriman laporan pendahuluan yang dikirimkan itu file laporan awal dengan format file PDF. Kemudian untuk ketentuan pengiriman laporan akhir berisi file laporan akhir dan source code program. Untuk file laporan akhir, nah formatnya LA, strip modul, strip N, strip NIM, strip inisial nama mahasiswa. Contohnya bisa ada di bawah ya. Terus untuk file source code itu LA, strip modul, strip N, strip NIM, strip inisial nama mahasiswa, strip SC. Misalnya contoh, untuk file laporan akhirnya LA, modul 1, ini NIM saya, kemudian ini inisial nama saya, kemudian untuk file source code juga sama, namun tinggal ditambah strip SC. Selanjutnya untuk laporan akhir yang disubmit berupa file laporan akhir dengan format file Word atau docx dan file shortcut Python dengan format .py. Nah, karena saya tidak bisa melihat attachment file yang diminta oleh Epsilon, jadi misalnya di Epsilon kalian bisa mengirimkan dua file ini, kalian tidak perlu melakukan yang ini. Jadi jika di Epsilon bisa dengan mengirimkan dua file yaitu file docs dan .py, kalian bisa langsung kirimkan. Tapi jika hanya menerima satu file, kalian harus melakukan pengumpulan dulu, masukkan file yang ini, dua file ini ke satu folder yang kalian beri nama ini. Kemudian folder ini kalian zip atau rar, kemudian kalian upload ke Epsilon. Untuk contoh nama foldernya ini ya. Kemudian, nah ini skema tanggal pengumpulannya. Kemarin tanggal 15 September itu akses modul 1 mulai menyusun laporan awal modul 1. Kemudian 16 September atau hari Kamis deadline submit laporan awal modul 1. Kemudian 17 September 2021 diskusi di Epsilon. Nah, untuk diskusi ini kalian bisa mengirimkan pertanyaan itu tidak hanya di jam mata kuliah tersebut. Berarti kan kalau jam mata kuliah tersebut di hari Jumat jam 1 sampai jam 3 itu, tapi kalian masih bisa mengajukan pertanyaan itu sampai hari paling nggak hari Selasa. Berarti ada waktu sekitar 5 hari untuk mengajukan pertanyaan di Epsilon. Selanjutnya untuk tanggal 23 atau Kamis besok itu ada deadline submit laporan akhir modul 1. Nah, sebenarnya nanti di hari Rabu itu biasanya akan ada Bu Dewi akan mengirimkan file laporan file modul 2 yang harus kalian buat laporan awalnya juga. Jadi untuk minggu ini itu hari Kamis kalian itu ada 2 deadline, yaitu submit laporan akhir modul 1 dan submit laporan awal modul 2. Begitu juga dengan minggu selanjutnya. Kalau minggu selanjutnya berarti yang disubmit adalah laporan akhir modul 2 dan laporan awal modul 3. Dan begitu seterusnya. Nah, untuk selanjutnya
apakah share screen-nya sudah berpindah ke cover praktikum? Sudah, Kak. Nah, untuk penjelasan di cover praktikum, untuk laporan awal itu kalian hanya mengisi tanggal praktikumnya saja, jadi tanggal pengumpulannya kalian bisa kosongkan. Kemudian untuk laporan akhir baru kalian bisa isi tanggal pengumpulan laporan akhir. Jadi kalau untuk modul 1 berarti 23 September 2021. Nah, untuk laporan pendahuluan modul 2 gimana, Kak? Berarti untuk laporan pendahuluan modul 2 yang diisi hanya tanggal praktikumnya, yaitu tanggal 23 September, tanggal pengumpulan dikosongkan, kayak gitu, dan seterusnya. Kemudian untuk judul praktikum, nah untuk judul praktikum itu kalian bisa sesuaikan dengan modul yang diberikan judulnya. Misalnya untuk modul 1 kan judulnya skala Richter, berarti nanti di sini tulisnya skala Richter. Kemudian di sini di bawahnya kalian bisa isi nama, name, kemudian nah di sini. Untuk problem statement itu tidak sama dengan isinya, tidak sama dengan judul di cover. Jadi judul di cover kan cuma hanya tulisan skala Richter. Nah, di problem statement itu kalian tidak bisa menuliskan hanya skala Richter aja. Kalian harus menulis kayak gini, membuat program tentang bla 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 bla. Berarti kalau misalnya tentang skala Richter berarti membuat program tentang skala Richter gitu. Kemudian untuk atau nanti misalnya di program selanjutnya ada tentang program membuat tabel, berarti kalian problem statement-nya membuat tabel mengenai bla 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 gitu. Kemudian selanjutnya tentang mathematical equation. Nah, di mathematical equation ini kalian isi dengan persamaan atau rumus matematika yang digunakan dalam program. Nah, ketentuannya kalian wajib menggunakan simbol asli, tidak boleh pakai simbol matematika yang digunakan di shortcut Python. Kemudian ketentuan lain khusus untuk di modul 1 itu mathematical equation-nya dapat digunakan condition. Jadi kenapa di modul 1 itu dapat digunakan condition? Karena pada modul 1 itu tidak ada persamaan matematika yang digunakan, tapi hanya menggunakan condition, yaitu jika nilainya misalnya jika nilainya 20 sampai kurang dari 30, 3,0 itu keterangannya apa, dan seterusnya gitu. Jadi makanya tidak ada persamaan matematika. Tapi jika misalnya di program lain ada persamaan matematika, misalnya kalian buat tentang program tentang menghitung luas segitiga. Nah, berarti kalian itu ada persamaan matematika yang digunakan, yaitu persamaan luas segitiga, yaitu tengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk ketentuan lainnya itu wajib menggunakan simbol matematika asli, tidak boleh pakai simbol matematika yang digunakan di shortcut Python. Jadi misalnya kita ada program menghitung luas persegi panjang. Nah, kalian pasti tahu kan rumus persegi panjang itu luasnya panjang dikali lebar. Nah, jadi di matematika equation itu yang boleh adalah penulisan rumusnya kayak gini, panjang dikali lebar. Kalian tidak boleh menuliskan seperti ini, panjang dikali lebar. Kenapa tidak bisa menggantinya dengan bintang? Karena bintang itu kalian gunakan di source code Python atau nanti di praktikum nomor 5 di sini di source code Python-nya. Jadi kalian harus menggunakan untuk mathematical equation
harus menggunakan simbol-simbol matematika yang asli kayak pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, lebih besar dari. Ini kan kalau misalnya Python itu makanya ini. Sedangkan rumus matematika yang asli kan kalau lebih besar sama dengan itu pakainya ini kan. Kemudian lebih kecil sama dengan pakainya ini. Sedangkan kalau Python pakainya kayak gini gitu. Kemudian lanjut di algoritma. Nah, di algoritma ini yang pertama ketentuannya algoritma merupakan pseudokode seperti draft source code atau pseudokode itu adalah pola pikir yang disusun dengan kalimat-kalimat untuk melakukan perintah atau program. Jadi isinya itu berupa kalimat, bukan berupa source code kayak misalnya kalian yang saya sudah lihat itu kayak misalnya print, terus di sini nama, terus misalnya Ilham. Nah, ini adalah bukan algoritma, tapi ini namanya source code. Nah, kalau misalnya source code-nya gimana Kak? Misalnya kayak gini. Nah, itu ada di penjelasan di bawah. Tapi sebelumnya kita baca ketentuan yang lainnya. Ketentuan lainnya itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi misalnya ada if, while, for yang kalian gunakan atau sintaks-sintaks lain di Python yang menggunakan bahasa Inggris, kalian wajib menggantinya atau mengkondisikan kalimatnya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian tidak boleh isinya copy paste source code. Nah, ini namanya copy paste source code. Misalnya print nama file, print name mahasiswa, atau print yang lainnya, itu nggak boleh. Berarti kalian harus menggantinya kayak gini nih nanti di bawah. Kemudian gunakan indeks penomoran dengan benar atau sesuai. Perhatikan lagi nomor dan alinea dari indeks algoritma. Kemudian ganti kalimat perintah dengan kalimat aktif. Contohnya, misalnya kalian buat algoritmanya, pola pikirnya itu misalnya lakukanlah perkalian antara panjang dikali lebar misalnya gitu. Nah, itu nggak boleh. Kalian harus menggantinya dengan melakukan penjumlahan atau pengurangan antara X dengan Y misalnya kayak gitu. Maaf Ilham, Ya. interupsi Kak, kayaknya ini zoomnya bentar lagi mau end. Jadi kayaknya nanti juga harus masuk lagi. Jadi ini harus otomatis atau nanti out sendiri-sendiri dulu gitu. Gimana? Ini harus keluar sendiri atau keluar otomatis dari sistemnya? Nanti keluar otomatis. Soalnya ini zoomnya sampai belum di ternet ternyata. Coba di infoin ke yang lain untuk join kembali aja. Rani. Iya.